Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Abdul Prana Jalubis dari program studi kehutanan, mata kuliah Lab Biologi Dasar pada hari Senin jam 8 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Nah, apa sih itu mikroskop? Mikroskop merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memperbesar gambaran dari objek yang kecil, yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata secara langsung. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Belanda yaitu Zacharias Janssen pada tahun 1590 dan dipopulerkan kembali oleh Robert Hooke pada saat ia mengamati sel-sel mati pebagan pohon ek dengan mikroskop. Namun mikroskop ini memerlukan lensa hebat buatan Anthony van Leeuwenhoek untuk memvisualisasikan sel yang hidup. Nah, mikroskop ini menurut metode kerjanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop optik dan mikroskop elektron. Mikroskop optik ini menggunakan cahaya yang dilakukan pada lensa objektif dan lensa okuler untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar dari preparat. Sedangkan mikroskop elektron menggunakan elektron untuk memperbesar objeknya. Kemampuan memperbesar bayangan pada mikroskop elektron itu jauh lebih besar daripada mikroskop optik. Bayangan yang dihasilkan mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari bagian-bagian pada mikroskop yang ada di sebelah saya ini. Nah, yang pertama di bagian sini tuh, di bagian atas itu namanya ada lensa okuler. Lensa okuler ini berupa lensa yang dekat dengan mata kita. Lensa ini berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa ini tersedia dalam berbagai ukuran pembesaran. Biasanya ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, pada bagian ini, ini namanya tubus atau tabung okuler. Tubus atau tabung okuler ini berupa tabung kosong yang dapat dinaik turunkan untuk mengatur fokus. Nah, selanjutnya ini bagian sini yang di atas bulat-bulat ini namanya revolver. Revolver ini alat yang digunakan untuk memilih ukuran dan memutar lensa objektif yang digunakan. Nah, yang bulat-bulatnya ada 1, 2, 3. Nah, itu namanya lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk menghasilkan bayangan benda yang sedang diamati. Lensa ini biasanya tersedia pada 4 kali perbesaran, 5 kali perbesaran, 10 kali perbesaran, 40 kali perbesaran, 60 kali perbesaran, dan 100 kali perbesaran. Nah, selanjutnya yang bulat-bulat di sini itu namanya makroskop. Nah, ini namanya makroskop. Makroskop ini berfungsi sebagai tombol pengatur fokus bayangan dengan menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Nah, di bawahnya itu, bagian sini tuh ada namanya mikroskop. Mikroskop ini sebagai tombol pengatur fokus bayangan dengan menaik turunkan tabung mikroskop dengan jarak pergeseran yang lebih rapat dibandingkan dengan makroskop tadi. Nah, selanjutnya, di bagian ini, itu namanya lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini merupakan bagian yang dipegang ketika mikroskop akan dipindahkan atau dipindahkan tempatnya. Nah, selanjutnya di bagian sini itu ada namanya penjepit objek. Penjepit objek ini fungsinya untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Nah, yang petak ini atau bulat ini, itu namanya meja preparat. Meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Nah, di bawah meja preparat itu ada namanya kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Kondensor itu memiliki dua bagian, yaitu susunan lensa yang ada di dalam sini dan ada namanya diafragma nih. Diafragma. Susunan lensa itu untuk mengumpulkan sinar yang masuk ke dalam mikroskop, sedangkan diafragma itu untuk mengatur sinar-sinar tepi yang masuk ke dalam mikroskop. Nah, di bawah kondensor sini, ini namanya cermin. Cermin ini untuk mengarahkan cahaya agar dapat masuk ke lever diafragma dan kondensor. Biasanya tersedia 2 cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar fungsinya untuk menangkap cahaya yang satu arah, contohnya cahaya lampu, sedangkan cermin cekung berfungsi untuk menangkap cahaya dari banyak arah, contohnya cahaya matahari. Nah, selanjutnya ini, yang bulat ini namanya itu skrup pengatur kondensor, sebagai tempat tombol pengatur fokus cahaya dengan menaik turunkan kondensor. Nah, yang bagian bawah ini, ini yang bentuknya U ini, itu yaitu kaki mikroskop, itu untuk mengokohkan kedudukan dan tempat berdirinya mikroskop. Sekian penjelasan tentang mikroskop dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.